kasih-Mu terbukti dengan kami ada dalam ruangan ini untuk kami memuji dan memuliakan Engkau. Kuduskan kami Tuhan. Segala roh keraguan kuasa yang bukan daripada Tuhan kami keluarkan dari tempat ini dan dalam hati kami, dalam ruangan ini, dalam nama Yesus. Dan Allah memberi manifestasi tentang kami, dan kami percaya kehadiran Allah, maka di saudara kuasa dan mujizat yang memberkati kami. Berkati ibadah kami Tuhan, berkati pelayan-pelayan-Mu. Kami alaskan doa sebaik kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kasih pertolongan berkat Tuhan luar biasa sehingga pagi ini
berkumpul dalam anugerahnya. Haleluya. Puji Tuhan. Kita
Puji Tuhan, pujian Nana memudahkan mengajar. Pakailah Tuhan seluruh hidupku. Pada pagi hari ini kita percaya kita semua mau dipakai. Semua itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Puji Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita nyanyikan satu lagu sukacita lagi yang mengatakan, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Amin.
bersyukur kepada-Mu Tuhan. Kami berterima kasih atas kasih setia dan anugerah-Mu Tuhan. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada pada saat pagi hari ini Tuhan, ini semua karena kemurahan Tuhan, ini semua karena perlindungan Tuhan dan kebaikan Tuhan atas hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur punya Allah seperti Engkau, Allah yang begitu mengasihi setiap kehidupan kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sudah memuji dan menyembah nama-Mu Tuhan. Biarlah setiap pujian penyembahan kami ini Tuhan boleh menjadi dupa yang berbau harum dan menyenangkan hati Tuhan, sehingga hadirat-Mu Tuhan boleh hadir di tengah-tengah kami pada saat pagi hari ini dan melawat setiap hati kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Memberkati hamba-Mu yang sudah pimpin kami di dalam pujian Tuhan, memberkati di dalam setiap rumah tangga dan pelayanan hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah setiap benih firman yang akan ditaburkan Tuhan boleh menjadi sumber kekuatan di dalam hidup kami Tuhan, boleh menjadi pengharapan di dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya Tuhan firman-Mu yang akan memberkati setiap kehidupan kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu dengan kuasa urapan Allah yang maha tinggi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan siapkan dan hati kami yang terbaik untuk menerima firman-Mu. Hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi saudara. Sejahtera Tuhan yang memimpin kepada kehidupan kita hingga sampai saat hari ini. Amin saudara. Mari sama-sama kembali kita mau belajar firman Tuhan di dalam Roma 8 ayat yang ke-37. Dikatakan di sana, mari sama-sama kita mau menyimak dan bersama-sama baca ayat ini di dalam Roma 8 ayat yang ke-37 pada hitungan yang ketiga. Saudara sudah siap? Sebab diberkati orang yang membaca, mendengarkan, bahkan yang merenungkan firman Tuhan. 2, 3. Amin, puji Tuhan. Silahkan duduk ya. Jadi dikatakan di sana, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Kita itu siapa? Tentu saja adalah orang-orang percaya, saudara dan saya. Oleh Dia yang telah mengasihi keberadaan kehidupan kita, ya. Dan kita ketahui bersama bahwa kehidupan kekristenan anak-anak Tuhan tidak lepas, ya, dari pergumulan atau dalam tanda kutip peperangan yang memang harus kita hadapi. Ya, kita tidak dapat mundur atau meninggalkan medan pertempuran tersebut. Ya, itu sebabnya mari sama-sama kita mau menyimak dan belajar dari apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada sidang jemaat yang ada di Roma dan kepada saudara dan saya pagi hari ini. Dikatakan di sana sekali lagi, tetapi dalam semuanya itu, ya, dari dalam semua hal yang terjadi di dalam setiap pertempuran dalam kehidupan kita, dikatakan di sana kita lebih dari pemenang. Amin. Amin saudara. Jadi kita lebih dari pemenang. Ya. Terus menang atas apa yang menjadi pertanyaannya, dan apa yang menjadi tujuan
ya kemenangan tersebut. Dan kalau kita melihat dalam konteks ayat ini, ya maka kita dapat mengambil ya kesimpulan pada ayat yang ke-39. Di sana dikatakan agar kita menang untuk tetap melekat ya dalam kasih Allah ya yang ada di dalam Kristus Tuhan kita. Ya, jadi kita dapat mengerti bahwa kehidupan yang terlepas dari kasih Allah tersebut, maka dalam Yohanes 15 dikatakan di sana kita tidak dapat berbuat apa-apa. Atau dengan kata lain kita binasa. Sebab Yohanes 3 ayat 16 dikatakan bahwa dia datang dan barang siapa yang percaya maka dia akan memperoleh kehidupan yang kekal. Itu sebabnya ya iblis dengan segala upaya berusaha untuk menjauhkan kita dari kasih Allah ya. Dan kita melihat bagaimana Paulus pada ayat yang sebelumnya mendaftarkan apa yang ia alami di dalam kehidupannya. Ya, yang lebih celaka adalah kalau kita terpisah dari kasih Allah. Ya, sebab kita akan mengalami kehidupan yang tanpa damai sejahtera. Kita akan kehilangan pengharapan, ya bahkan lebih buruk lagi yang akan kita alami saudara pada ayat yang menceritakan hal tersebut. Ya, kalau saudara perhatikan di dalam Matius 12 ayat yang ke-45, bagaimana tentang seseorang yang dilepaskan dari kuasa kegelapan, ya, tetapi dikatakan kuasa kegelapan itu akhirnya datang kembali karena dia tidak menjaga kehidupannya, bahkan dia membawa lebih banyak lagi, ya, sehingga dikatakan lebih buruk lagi. Itu sebabnya ya kita tidak mau kehidupan kita lepas dari kasih Allah tersebut. Ya, di dalam kehidupan peperangan yang kita alami di dalam kehidupan ini, ya itu sebabnya dikatakan ya yang menjadi dasar ya di dalam kehidupan kita berdiri di atas kebenaran firman Allah. Ya, dikatakan di sana bahwa Dia mengasihi kita. Amin. Inilah yang menjadi dasar kehidupan kita. Ya, untuk kita berjalan di dalam iman kita, dalam menghadapi setiap situasi dan keadaan tersebut. Ya, kita harus benar-benar pegang bahwa Dia mengasihi kita. Itu sebabnya ya bagaimana untuk menang ya di dalam kehidupan kita, dalam mengatasi setiap hal yang terjadi di dalam kehidupan kita. Hal pertama saudara, ya kita harus hidup mengandalkan Tuhan. Amin. Ya, jadi orang yang mengandalkan Tuhan tersebut adalah orang yang mempercayai Tuhan dalam segala hal. Hal apa saja dalam kehidupan kita yang kita lalui dan kita jalani tersebut, entahkah itu baik, entahkah itu buruk, ya, entahkah itu susah, entahkah itu senang, ya, kita mempercayai bahwa Tuhan memegang kendali, mengontrol ya segala sesuatunya di dalam kehidupan kita, karena Dia mengasihi kita. Itu sebabnya ya jangan sampai kita bersungut-sungut kalau kita mempercayai Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, Alkitab menceritakan bagaimana orang-orang yang bersungut-sungut dalam peristiwa perjalanan bangsa Israel mencapai tanah perjanjian tersebut. Mereka bergelimpangan ya dan tidak dapat memasuki tanah perjanjian
Itu sebabnya orang yang mengandalkan Tuhan adalah mempercayai Tuhan dalam segala hal. Kita percaya saat-saat yang mungkin terjadi dalam kehidupan kita tidak menyenangkan ataupun menyenangkan, bahwa Allah memegang kendali segala sesuatu tersebut di dalam kehidupan kita. Karena Dia yang mengasihi kita, itulah yang membuat kita menjadi tenang. Ya, karena kita percaya kepadanya. Dan orang-orang yang mengandalkan Tuhan, ya tidak hanya mempercayai Tuhan, tetapi juga hal berikutnya mengakui Tuhan dalam segala jalan kehidupan kita. Ya, artinya apa? Dia mengakui Tuhan dalam segala perjalanan kehidupan kita, yaitu kita melibatkan Tuhan, menghadirkan Tuhan di dalam setiap aspek kehidupan kita. Apa yang akan kita lakukan, apa yang ingin kita kerjakan di dalam kehidupan kita. Amsal 3 ayat yang ke-6 berkata, Amsal 3 ayat yang ke-6, akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalan. Amin, saudara. Ya, jadi kita melibatkan Tuhan, kita mengakui Tuhan itu dalam segala jalan kehidupan kita, maka bisa dikatakan Dia akan meluruskan jalanmu. Ya, berarti ada jalan yang membawa kita kepada persimpangan, kepada tikungan. Ya, baik itu tikungan tajam, jalan yang curam, tapi percaya kalau kita melibatkan Tuhan di dalam kehidupan kita, maka dikatakan Dia akan meluruskan jalan kita. Ya, itu sebabnya ya betapa penting dalam kehidupan kita, ya, untuk mengakui Dia dalam setiap aspek kehidupan kita, dengan menghadirkan Allah, ya, di dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Maka kita akan melihat bagaimana Allah yang bekerja. Ya, Dia akan meluruskan setiap jalan tersebut. Ya, sehingga kita akan melihat bagaimana yang perjalanan tersebut menjadi sesuatu hal yang tidak terduga dan penuh dengan keajaiban. Ya, seperti halnya contoh perjalanan Israel. Ya, mereka menemukan di balik setiap lingkungan, setiap kesusahan, setiap peperangan tersebut hal-hal yang indah, hal-hal yang luar biasa. Ya, karena ada Tuhan yang di tengah-tengah kehidupan mereka. Jadi mengakui Tuhan dalam segala jalan kehidupan kita. Ya, dan selanjutnya orang-orang yang mengandalkan Tuhan, dia hanya berharap kepada Tuhan. Ya, jadi orang yang mengandalkan Tuhan, dia berharap hanya kepada Tuhan. Dalam Mazmur 118 dikatakan di sana, ayat yang ke-8, Mazmur 118 ayat yang ke-8, lebih baik yang berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Bahkan lebih tegas dikatakan dalam Yeremia, ya, terkutuklah orang yang mengandalkan, tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Ya, bukan berarti ya kita tidak boleh berharap kepada manusia. Ya, tetapi ya dikatakan di sana bahwa manusia itu terbatas, saudara. Ya, itu sebabnya ya tidak dapat dibandingkan dengan Allah. Itu sebabnya dikatakan di sana lebih baik berlindung kepada Tuhan, karena Tuhan tidak terbatas. Ya, kuasanya itu dahsyat. Dia menciptakan seluas sekalian alam ini. Dia sangat mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Itu dikatakan karena berharap hanya kepada
tidak akan pernah mengecewakan. Amin. Pernah saudara sini berharap kepada Tuhan terus saudara menjadi kecewa? Angkat tangan saudara. Ya, tidak ada yang berani saudara. Ya, karena nyata. Ya, kalau saya mendengar setiap kesaksian dari saudara, bagaimana Allah tersebut, ya sudah berbuat baik di dalam kehidupan kita. Bahkan di saat-saat yang mungkin kritis, sesuatu yang kita butuhkan tetapi tiba-tiba Tuhan adakan, ya, sesuatu yang di luar dari pemikiran kita, sesuatu yang kita tidak duga, ya, tiba-tiba Allah membukakan jalan, pintu bagi kita, yang menjadi jalan keluar, yang menyelesaikan setiap masalah. Ya, itu sebabnya berharaplah kepada Tuhan, sebab Tuhan tidak pernah mengecewakan kehidupan kita. Ya, saudara mungkin berharap kepada saya, manusia bisa mengecewakan saudara. Ya, mungkin 1-2 kali, ya, 3, 4, 5 kali tentu. Ya, karena keterbatasan, ya, manusia tersebut. Itu sebabnya, ya, jangan menjadi kecewa. Ya, tapi berharaplah kepada Tuhan, karena Tuhan, ya, tidak pernah mengecewakan di dalam kehidupan kita. Ya, karena, ya, Tuhan itu Maha Kuasa. Ya, karena kita tahu, ya, bahwa peperangan yang kita hadapi, ya, ada hal-hal yang mungkin tampak secara jasmani, ya, tetapi juga ada peperangan secara spiritual, ya. Ada yang melawan darah daging, tetapi juga dikatakan ada yang melawan roh-roh di udara. Itu sebabnya, mari, ya, kita mau mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, dasarnya adalah karena Dia mengasihi kita, dan kita sama-sama melihat bagaimana orang yang mengandalkan Tuhan tersebut. Dan hal yang kedua, ya, orang yang dikatakan menang, ya, hidupnya dalam pertobatan. Ya, jadi kita melihat Alkitab mengajarkan kita, ya, tentang pertobatan. Jadi bertobat itu bukan hanya berhenti berbuat dosa, ya, tetapi juga berbalik 180 derajat dan berjalan ke arah kebenaran. Ya, jadi pertobatan itu adalah satu perubahan, ya, untuk melakukan hal yang benar. Kalau saudara perhatikan di dalam Lukas 19 ayat yang ke-8 tentang seorang yang bernama Sakius yang beberapa hari lalu, ya, pernah dibawakan. Kita ketahui bahwa Sakius, ya, dikatakan orang yang jahat, orang berdosa. Ya, oleh karena pekerjaannya sebagai pemungut cukai, dia, ya, menarik lebih daripada ketentuan yang ada untuk mencari keuntungan. Itu sebabnya dia disejajarkan dengan, ya, hal-hal yang dikatakan di sana, yang pembunuh, ya, pemerkosa dan lain sebagainya. Ya, sehingga ada banyak orang tidak begitu menyenangi Sakius tersebut. Ya, tetapi ketika Yesus sampai ke rumahnya dan dia menerima penerimaan yang luar biasa, dan tiba-tiba dia bertobat, dan bukti daripada pertobatannya tersebut, ya, dia yang dahulu begitu tamak dan serakah akan uang, ya, tiba-tiba dia berubah menjadi seseorang yang begitu baik dan begitu royal. Ya, sehingga dikatakan di sana kepada setiap orang yang sudah dia peras, dia akan kembalikan, ya, berapa kali lipat. Itulah bukti dari pertobatan tersebut. Ya, jadi pertobatan itu tidak hanya meninggalkan, berhenti berbuat dosa, dia meninggalkan dan berjalan, ya, ke arah kebenaran. Dan bukti dari hal tersebut, maka ada satu perubahan yang terjadi dalam kehidupannya. Ya, dan itulah yang terjadi dalam kehidupan Sakius, dan itulah pertobatan tersebut, saudara.
Itu sebabnya dalam kehidupan kita seringkali ada sesuatu yang mungkin sengaja maupun tidak sengaja yang kita lakukan di hadapan Allah. Ya, mari kita mau datang kepada Tuhan dengan penuh kesadaran. Ya, seperti seseorang yang datang kepada Yesus, kepada Allah, ya. Ketika mereka berdoa, ya, dikatakan seseorang itu berdosa dan seseorang itu yang dikatakan orang benar, manusia yang berdoa di hadapan Tuhan. Ya, tetapi orang yang mengakui kesalahannya, mereka yang dibenarkan oleh Tuhan. Ya, itu seperti kita mau datang kepada Tuhan. Ya, kita ketahui bersama bahwa kita penuh dengan kekurangan. Ada hal mungkin kita menyakiti orang lain, segala sesuatu mungkin tanpa sengaja maupun tidak. Kita mau selalu datang kepada Tuhan dengan satu pengakuan. Ya, agar di mana dalam hal tersebut, di dalam Efesus 4 ayat yang ke-27. Efesus 4 ayat yang ke-20, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis, ya, agar di mana iblis tidak mengambil kesempatan tersebut, ya, di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya kita mau menyadari, ya, bahwa dia seperti singa yang mengaum-ngaum, yang memperdengarkan suaranya, ya. Dan kita tidak mau tinggal, ya, di dalam hal tersebut, tetapi kita mau entah sehingga kita berkata kepada Tuhan, Tuhan ampuni setiap kesalahan dan dosa kami, ya, kepada mungkin orang lain, kepada suami, kepada istri, kepada anak-anak saudara, ya, agar di dalamnya, ya, turun anugerah Allah. Sebab dikatakan apa yang menjadi penghalang, ya, setiap doa sehingga engkau tidak menerima berkat dan anugerah Allah, yaitu adalah segala dosa, ya, sehingga Allah berkenan di dalam kehidupan kita. Dan kalau Ia berkenan, maka dikatakan di sana anugerah Allah, ya, akan datang menaungi kehidupan kita, dan Dia akan memberikan apa yang menjadi setiap kerinduan kita, apa yang menjadi setiap pergumulan kita. Ya, itu sebabnya hidup, ya, di dalam pertobatan. Dan seterusnya dikatakan di sana, ya, hal yang ketiga untuk mencapai, dikatakan, kemenangan tersebut, yaitu setia sampai akhir. Ya, kita ketahui bersama Alkitab yang menceritakan jauh-jauh hari tentang bagaimana situasi dan keadaan dunia ini di akhir zaman. Kalau sama-sama, ya, saudara baca dan sering kita ketemukan ayat ini di dalam 2 Timotius 3, ya, ayat yang pertama dan seterusnya, yang bisa dikatakan bahwa akan datang masa-masa yang sukar. Ya, jadi kehidupan kita di depan, ya, kita ketahui bersama akan semakin banyak goncangan, saudara. Akan semakin banyak hal yang terjadi. Sebab di sanalah ada pemurnian terjadi dalam kehidupan setiap orang-orang yang percaya. Ya, itu sebabnya yakinlah akan kasih Allah tersebut. Ya, sebab Alkitab sendiri, ya, mempertanyakan hal tersebut. Kalau kita baca dalam Amsal 20, Amsal 20, kitab orang berhikmat, dikatakan dalam Amsal 20 ayat yang ke-6, banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah yang menemukannya? Ya,
Jadi berarti orang yang setia tersebut adalah orang-orang pilihan, saudara. Ya, siapa yang dapat menemukannya? Kita banyak menemukan orang pandai. Ya, kita banyak menemukan orang baik. Ya, tetapi jarang kita menemukan orang yang setia tersebut. Itu sebabnya dikatakan di sana, ya mari, ya kita mau setia, ya sampai akhir. Sebab kita akan mengalami goncangan-goncangan. Ya, di tahun-tahun terakhir ini, ya semakin banyak pemurnian yang terjadi. Itu sebabnya, ya mari kita mau mempercayai Allah yang dikatakan di sana, Dia yang mengasihi kita. Kita tidak lagi mempertanyakan kasih Allah itu sebesar apa, sebab Dia sudah merentangkan kedua tangannya di atas kayu salib, ya untuk memberikan keselamatan bagi kehidupan saudara dan saya. Anaknya saja Dia berikan bagi kehidupan kita, apakah lagi setiap hal yang terjadi di atas dunia ini. Ya, itu sebabnya kita belajar untuk setia dalam perkara-perkara kecil yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita. Ya, karena dari hal-hal yang kecil itulah ya kita akan melihat keajaiban yang luar biasa. Ya, kita mau masuk dalam bilangan orang-orang yang dikatakan setia sampai akhir. Ya, agar kita tidak hanya menjadi yang terdahulu terus menjadi terkemudian. Ya, sungguh sangat disayangkan, saudara. Ya, tetapi kita mau tetap melekat ya dalam kasih Allah. Bahwa tidak ada satupun yang dapat melepaskan kita dari kasih Allah. Baik dalam setiap peperangan yang terjadi, baik secara jasmani, baik secara rohani, karena kita tahu bahwa kuasa kegelapan tersebut yang ingin memisahkan kita dari kasih Allah tersebut, yang akan membawa kepada kita kehilangan pengharapan, yang membawa kita kepada kehancuran. Ya, tetapi kasih Allah ini sebabnya kita mengandalkan Tuhan. Ya, kita mau hidup tetap dalam pertobatan tersebut, dan kita mau tetap setia. Ya, karena orang-orang setia adalah orang-orang pilihan yang luar biasa. Ya, dan ayat yang terakhir, saudara, dalam Roma 8 ayat yang ke-31. Roma 8 ayat yang ke-31. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Amin, saudara. Ya, jika Allah di pihak kita, ya itu sebabnya mari layakkan diri kita agar di mana Allah tersebut ada dalam kehidupan kita. Ya, kita mengandalkan Tuhan. Dan bagaimana orang-orang yang mengandalkan Tuhan, dan bagaimana hidup di dalam pertobatan sebab dosa yang memisahkan kita. Ya, itu sebabnya kita harus setia di hadapan Tuhan. Dan kalau Allah ada di pihak kita, maka siapakah yang akan melawan kita? Sehingga penindasan, yang ketelanjangan, kelaparan, ya tidak dapat memisahkan, kata Paulus, aku dari kasih Tuhan. Sebab yang dahulu menganggap keuntungan, rugi akan pengenalan kepada Yesus Kristus yang membawa kehidupan yang penuh dengan pengharapan, yang membawa dia kepada damai sejahtera. Ya, dan dia tahu di mana akhirnya dia berada, yaitu tinggal bersama-sama dengan Allah. Ya, mari ya akhir-akhir ini kita mau semakin mengandalkan Tuhan. Ya, kita mau hidup terus di dalam pertobatan, dan kita mau setia terus sampai akhir. Dan Tuhan ada di pihak kita. Dan kalau Tuhan ada di pihak kita, maka kita lebih daripada orang-orang yang menang. Karena Tuhan lebih dulu menang atas setiap pergumulan yang terjadi atas manusia. Bahkan
kuasa maut dikalahkan, dan dia tinggal bersama dengan Bapa di surga. Dan dia berkata, sabarlah hai hambaku yang setia, sebab tempat di mana aku berada, maka engkau pun akan berada. Itulah janji kebenaran firman Allah. Dan kita mau berdiri di atas kasih Tuhan, bahwa Dia mengasihi kehidupan kita. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Haleluya. Melayani Tuhan, melayani Yesus. Dunia tak dapat menghalangi, karena ku tahu Dia sertaku. Amin, haleluya. Melayani Tuhan, jalan yang sempit
kebaikan Tuhan, karena pertolongan Tuhan untuk kami semua Tuhan. Terima kasih kami mau setia melayani-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan mengandalkan hidup kami kepada Tuhan sepenuhnya Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Tuhan sudah memberikan kekuatan untuk kami semua, memberikan kepada kami hidup pengharapan di dalam Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami tidak akan mengandalkan kekuatan-kekuatan yang lain Tuhan. Kami akan sepenuhnya mengandalkan kekuatan yang besar yang dari Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan Tuhan akan mencukupkan apa yang kami perlukan. Tuhan selalu sediakan untuk kami. Tuhan sudah memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan. Dan kami akan memberikan persembahan yang baik untuk pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya, untuk kelancaran pekerjaan kebutuhan di rumah Tuhan ini. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Persembahan buat Tuhan Yesus. Kita akan nyanyikan pujian yang mengatakan, oh kiranya dengan Dia panggil nama saya.
dalam firman-Nya, dan firman-Nya kekal selama-lamanya, perjanjian Allah kekal selama-lamanya menyertai kami dalam semua. Haleluya, dalam seluruh kehidupan kami ya Tuhan, di siang dan malam. Makasih pada pagi Tuhan, dan Tuhan sudah memberkati kami semua dengan segala berkat dari surga. Terpujilah nama Tuhan selama-lamanya. Berkat-berkat itu, berkat-berkat rohani, kami menjadi anak-anak Tuhan yang semakin bersungguh-sungguh melipat ganda rohani kami, bertambah-tambah di dalam pengenalan kepada Tuhan, dan juga berkat-berkat secara materi jasmani. Percaya Tuhan sudah berkati kami dengan segala berkat itu dalam segala, dalam usaha, dalam pekerjaan, dalam tugas-tugas apa yang ditangani, diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Demikian dalam semua hal yang Tuhan, bahkan bagi mereka anak-anakmu yang masih duduk di bangku sekolah, bangku kuliah, Tuhan pun menyertai mereka, jaga mereka, berikan mereka masa belajar, masa kuliah mereka, Tuhan sertai, dan mereka berhasil dalam menyelesaikan masa sekolah, masa kuliahnya Tuhan. Haleluya. Bahkan mereka pun yang ada di luar daerah, luar kota, Tuhan tolong mereka, jaga, lindungi, dan pelihara mereka semua Tuhan. Terima kasih. Bahkan tiap-tiap hari aktivitas kami Tuhan bersama-sama dengan kami, berjalan bersama dengan kami dalam segala hal. Terima kasih Tuhan bersama. Bapa, terima kasih. Bapa, terima dari kesukuan hati kami menyampaikan segala ucapan syukur dan terima kasih kami, ya Tuhan, kehadapan dari Engkau dalam surga, segala berkat yang menyertai kami pagi ini. Haleluya. Dan juga sebentar anak-anak mau pulang, sertai jaga pimpin, tibakan di rumah dalam sejahtera Allah. Yang lain yang tidak hadir pagi ini, tolong mereka Tuhan. Hari-hari persiapan sangat penting bagi kami, mempersiapkan kedatangan yang kedua kali. Sebab apa yang sedang terjadi sedang digenapi sampai kepada akhirnya, sampai Tuhan datang tidak lama lagi. Terima kasih Tuhan. Dan sekarang saudara-saudara yang dikasih Tuhan, pulanglah di dalam anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, di dalam kasih yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus, bahkan di dalam persekutuan, penyertaan, pemeliharaan, dan penghiburan oleh Allah Roh Kudus, dan
dan semua berkat ini kami sudah terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua berkata dengan yakin, haleluya, amin.